Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Eni. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah pasar modal berkaitan dengan keraguan para investor dan solusi aman untuk para investor. Pada era digital seperti sekarang ini, investasi pada berbagai instrumen sangat mudah dilakukan. Jenis investasi pun semakin beragam. Sayangnya, kemudahan akses dan keberagaman investasi ini tidak otomatis membuat sebagian besar masyarakat berpartisipasi aktif dalam berinvestasi. Jadi masih cukup banyak orang enggan berinvestasi. Mengapa? Padahal banyak perusahaan yang menjamin dana investasi yang diinvestasikan di pasar modal aman dan prospektif selama para investor menanamkan dananya di instrumen investasi yang tepat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, ini aman kecuali yang pertama, mengalami penurunan nilai investasi. Yang kedua, likuiditas instrumen investasi. Yang ketiga, mengalami delisting, yaitu merupakan penghapusan pencatatan saham perusahaan di BEI, Bursa Efek Indonesia, yang sekaligus menjadikan perusahaan menjadi tertutup. Yang keempat, kehilangan instrumen investasi. Yang kelima, gagal bayar instrumen dan sebagainya. Sebelum kita melangkah ke sejarah pasar modal, banyak orang meragukan manfaat adanya pasar modal. Bahkan sebagian masyarakat umum menganggap pasar modal sebagai tempat perjudian yang harus dihindari. Hal ini merupakan pemahaman yang belum tepat mengenai pasar modal. Sesungguhnya, pasar modal memiliki manfaat sangat besar, bukan hanya bagi perusahaan, namun juga bagi masyarakat dan negara. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian pasar modal dulu ya. Menurut pengertian dalam bahasa Indonesia, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, tempat perusahaan publik penerbit efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai dasar terbentuknya pasar modal dan manfaatnya, sebaiknya kita kembali ke abad 12 di mana dilahirkan atau lahirnya sejarah pasar dunia bermula. Sejarah awal pasar modal dunia, pada hakikatnya sebuah pasar itu kan muncul karena adanya pertemuan para pedagang dengan para pembeli yang saling melakukan transaksi jual beli. Begitu pula dengan sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal di dunia masa kini diawali pada abad ke-12 di Perancis saat para co-readers de change atau perancang perubahan yang memiliki kepentingan berbagai pengelola dan pengatur uang komunitas pertanian terhadap perbankan. Karena mereka memperjualbelikan hutang, maka dapat dikatakan bahwa mereka merupakan broker pertama di dunia. Namun ada pendapat berbeda yang mengatakan sejarah modal dimulai pada abad ke-13 di daerah Bruges, ibu kota dan kota terbesar di provinsi Flanders Barat di wilayah Flemish di Belgia. Para pedagang komunitas berkumpul di rumah Van der Burs, yaitu seorang pemilik penginapan. Bahasa Belanda dipakai penduduk di negara-negara di pesisir barat Laut Eropa yang kemudian penyebutannya banyak diplesetkan menjadi bursa, bolsa, borse, dan bursa. Nah, istilah inilah yang dipakai dalam perdagangan di pasar modal hingga saat ini. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda seperti yang disebutkan dalam sejarah pasar modal dunia. Saat itu VOC merupakan penguasa perdagangan di Asia, membuka pasar modal pertama di Indonesia pada tanggal 14 Desember tahun 12 di Batavia.
untuk mencari modal dalam pembangunan perkebunan massal di Indonesia. Bursa efek tersebut bernama Vereniging for the Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Sayangnya, bursa efek tersebut harus ditutup tahun 14 hingga tahun 18 sebagai akibat dari munculnya Perang Dunia Pertama. Di tahun 25 sampai 42, bursa efek di Jakarta dibuka kembali ditambah dengan dibukanya bursa efek di Surabaya 11 Januari tahun 25 dan bursa efek di Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus tahun 25 juga. Melalui keputusan Kementerian Keuangan nomor 1-KMA-013-1989, pemerintah semakin menggiatkan pasar modal di Indonesia dengan membuka peluang bagi investor asing dengan batas kepemilikan maksimum 49%. Pemerintah pun merubah Bursa Efek Jakarta sebagai perusahaan swasta, sedangkan Bapepam yang sebelumnya sebagai penyelenggara bursa kini hanya menjadi regulator perdagangan di pasar modal. Pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia KPI, Reksadana dan Manajer Investasi. Pada tahun 2007 akhirnya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabungkan menjadi Bursa Efek Indonesia. Secara khusus, manfaat pasar modal bagi emiten di pasar modal memberi manfaat antara lain yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada surat perjanjian khusus sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, penyelesaian masalah perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. 5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat antara lain nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Setelah memahami manfaat dan sejarah asal mula pasar modal, kita bisa menjawab pertanyaannya tadi, mengapa masyarakat banyak yang enggan. Jadi kita ini berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai investasi di pasar modal, baik berupa obligasi, saham, dan lain-lain. Kita bisa menjawab pertanyaan yang awal tadi, mengapa orang enggan untuk berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, karena tidak mengerti masalah saham. Yang kedua, karena takut rugi. Jadi harus memakai manajemen risiko. Yang ketiga, dianggap rumit, ya, karena dianggap rumit. Jadi menganggap nggak bisa membaca neraca keuangan. Yang keempat, karena dianggap haram, dianggap judi, perlu riset dan sebagainya. Jadi sebetulnya investasi itu sama dengan bisnis. Jadi investasi itu bukan judi. Ya, yang kelima, butuh modal besar dianggapnya. Yang keenam, karena makin maraknya info investasi bodong. Lah ini kadang jadi orang-orang mungkin pada banyak yang takut ya, informasi investasi yang bodong. Lah, solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, jangan terpaku pada satu saham saja. Yang kedua, harus paham fundamental masalah saham. Yang ketiga, jangan mudah putus asa. Yang keempat, jangan terjebak saham murah padahal tidak potensial. Ya, yang kelima, jangan takut membeli saham saat pasar saham turun. Yang keenam, jangan terjebak transaksi jangka pendek tapi berisiko. Yang ketujuh, kita harus peduli pada portofolio. Yang kedelapan, jangan mudah terbawa situasi panik. Yang kesembilan, jangan terlalu takut rugi. Yang kesepuluh, jangan salah masuk pasar. Dan yang terakhir, jangan salah mengikuti tips saham. Baik, itu tentang tema kita kali ini, sejarah pasar modal berkaitan dengan keraguan para investor dan solusi aman untuk para investor. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.